Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk asistensi kedua mengenai tugas besar dari beton 2 ini, itu beban ekivalen plat ke balok. Jadi kita lihat ke denah. Ini denah kemarin ya, denah kemarin. Kan kemarin kita itu mengkualifikasikan tipe balok dan tipe kolom. Di kalian kualifikasi, ini aku copy ya. Nah, di asistensi yang kedua ini mengenai beban ekuivalen dari plat ke balok, balok. Jadi untuk plat tipe plat di bangunan ini kebetulan itu tipenya itu dua arah ya. Kenapa dua arah? Jadi untuk penentuan tipe plat itu kan ini ya perbandingan dari bentang panjang ke bentang pendek. Jadi yang dimaksud plat itu yang mana? Nah, itu plat itu yang ini, yang kotak-kotak ini loh. Jadi ini ya, di sini. Nah, yang ini nih, ini tuh plat. Jadi jadi per 6.000. Berarti kan plat ini kan kotak ya di hatch. Ya, arsir dulu biar enak. Nah, ini 10 ya, misalnya. Masih ketebalan 200. Nah, ini. Nah, ini itu plat. Plat itu berdasarkan ini ya. Plat. Jadi untuk pembagian plat itu yang per ini, perkotakannya ini. Yang diapit oleh keempat balok itu namanya plat. Ini kan diapit keempat balok ya. Balok yang rangkanya itu ada empat, ada yang dari atas, dari samping, kanan kiri, terus ada yang dari bawah. Itu berdasarkan plat. Di sini berarti untuk ukuran platnya itu 6.500 bagi 2, berarti kan 3250 ya. 3250 untuk bentang panjangnya, sama yang ke bawahnya ini itu 2250. Nah, coba dibagi 3250 dibagi 2250. Nah, ini ya 3250 dibagi sama 2250. Jadi untuk hasilnya itu 1,44. Nah, jadi untuk perbandingan dari bentang pendek sama bentang panjang dibagi dengan bentang pendek, kalau hasilnya itu kurang dari 2, itu tipe platnya itu tipe plat dua arah. Nah, kalau lebih dari 2 hasilnya itu berarti plat satu arah tipenya. Jadi di sini makanya pakainya itu tipe plat dua arah semua. Nah, aku jelasin dulu untuk masuknya beban ke bangunan itu bagaimana. Jadi untuk terjadinya beban pada bangunan kan ini ya, adanya beban dari luar, kemudian terkena kepada bangunan ini, yang pertama kali kena itu atau yang merasakan itu ini ya bagian plat, kemudian ditransfer ke balok-baloknya ini, ke balok induk dan balok anak, kemudian lalu dari baloknya ini, kemudian ditransfer ke kolom bebannya, lalu diteruskan ke bagian bawah, ke bagian fondasi. Nah, itu jadi karena di sini ada dua tipe balok ya, ada balok anak sama balok induk. Jadi untuk mekanisme beban dari balok induk itu, kalau balok induk itu langsung bebannya itu langsung ditransfer ke ke kolom ya, ke elemen struktur kolom. Nah, kalau balok anak ini dia ditransfer ke balok induk. Jadi bentuk bebannya itu menjadi beban titik.
Jadi misalnya gini ya, ini kan balok anak ini menumpu di sini ya, menumpu di balok induk. Nah, aku ke balok induk. Jadi untuk kalau jadi dimensi itu nanti di tepat di bagian balok induk ini ada beban titik dari balok induk. Sorry, ada beban titik yang balok anak merangkak ke balok induk ini. Jadi beban dari balok anak ini berupa beban titik, kemudian disalurkan ke balok induk. Jadi kalau secara tiga dimensi ini yang portalnya mana ya? Nah ini ya portalnya kan ini. Jadi dari sini tuh ada beban titik. Di tengah-tengah ini ada beban. Kayak gini, beban titik. Nah, jadi kayak gitu. Mana tadi? Nah ini, di platnya di sini ya. Platnya itu di sini. Kalau tadi untuk yang balok anak itu kan dia merangkak pada balok induk, jadi ada beban. Jadi bebannya misalnya balok induknya itu yang sini ya, balok induknya sini. Nanti untuk beban dari balok anak ini ada dua. Dari kalau yang arah X ya, itu dari arah kiri sama arah kanan. Arah kiri sama arah kanan. Nah, kecuali kalau di yang arah Y. Arah Y itu yang vertikal ya. Jadi dia kalau yang sini kan berarti balok 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 apa nih? B1L ya, balok B1L yang bagian luar. Jadi untuk beban dari balok anak ke balok induknya cuma ada dari satu sisi aja ya, satu sisi dari sisi bawah. Nah, kecuali yang bagian interior. Kan kita ngebedainnya berdasarkan interior sama eksterior ya. Jadi kalau yang interior itu di sini. Dia yang arah Y. Jadi dia itu balok yang ini ya, balok B1L ini. Jadi ada balok anak yang melangkahnya ini dari atas, dari sisi atas sama sisi bawah gitu. Nanti lebih jelasnya ini deh, kalian pasti paham. Nah, kalau yang plat satu arah, jadi misalnya ada plat ukurannya itu misalnya 4.000 di 4.000 kali 2.000 ya. Nah, ini terus mana ada balok balok anak ya di tengah-tengahnya. Jadi penggunaannya itu hanya ke arah atas sama arah bawah. Atas sama arah bawah. Nah, atas. Nah, aku nyampe konsep teorinya dulu sih. Ini dari arah atas ke arah bawah. Kayak gitu. Nah, kalau yang bagian plat dua arah, untuk pembubarannya itu menggunakan nama metodenya itu ini ya, metode amplop. Jadi plat-platnya ini atau bagian piasan ini, kotak-kotaknya ini, itu dibuat seperti ada contohnya kayak di sini ya. Nah, kayak gini nih, kayak gini, dibuat kayak gini. Kejelasin. Nah, dibuat di sini ya. Ini dihapus aja lah, biar nggak ngalangin ya. Nah, jadi untuk buatnya kayak gini. Jadi da- kita buat miringnya itu 45.
Kayak gini dulu ya. Ini gede banget ya. 45 tuh. Sebenarnya berapa derajat derajat aja sih nggak masalah. Kayak gini buatnya. Ini berarti kegedean 3250 sama 2250. Oke, berarti kita kecilin aja ya. Sedapatnya aja. Sudutnya itu 30 kah? 25 aja ya. 25. Sudutnya itu 25 ke mirror. Nah ini kayak gini. Lalu yang ini di mirror bagian tengah-tengah. Ini coba di sini ya. Nah, ini dipindahin aja ke sini. Nah, kayak gini. Jadi ini di copy paste aja. Jadi ini ini namanya nih ya, luasan tributary area. Jadi kalian buat nanti ini dipisah ya. Jadi dibuat gambar kayak gini tributary areanya. Ini full ini aku contohnya beberapa aja. Nah, kayak gini. Nah, ini kayak gini. Nah, mungkin kalian masih ini ya, belum jelas. Ini kenapa bentuknya kayak begini. Jadi sebenarnya ini kalau dijadikan gambar yang tiga dimensi, jadi bentuknya ini kayak piramida ya, kayak piramida. Jadi ini ke arah atas, ininya bentuknya ya, segitiga ke atas, segitiga ke atas, ini trapesium ke atas, ini trapesium ke atas. Jadi di tengah-tengah gitu. Jadi ini karena bentuk dua dimensi aja jadi jadi aneh ya bentuknya. Nah, ini mungkin apa penggambarannya dua dimensi, tapi kalau beban sebenarnya untuk plat dua arah, jadinya bentuknya kayak gini untuk pembebanan plat dua arah. Jadi kayak gini. Nah tadi kan kalau plat satu arah kayak gini ya, dia cuma bentuknya itu cuma apa persegi ya, persegi panjang aja, sesuai ngikutin platnya. Jadi kalau plat dua, nah beda sama plat dua arah. Jadi plat dua arah tuh bentuknya kayak gini, bentuknya kayak piramida gitu. Segitiga ke arah atas, terus ada trapesium kiri kanan ke arah atas, ini juga sama. Nah, untuk bebanannya itu kayak gini ya. Jadi ini kan ada ini. Nah, beban-bebannya itu ke arah bagian baloknya ini. Nah, ini kan balok yang ini ya. Balok apa nih kualifikasinya? Balok B3L. Jadi balok B3L ini beban-bebannya itu dari yang ini.
Jadi ke arah bawah. Jadi ini ke arah bawah. Ini sini ke arah bawah, ke arah bawah. Ini juga sama ke arah bawah. Anggap aja lurus ya. Ke arah bawah, juga ke arah bawah, ke bawah sama ini juga ke arah bawah. Nah, ini untuk pembebanan plat plat dua arah, tipe plat dua arah. Jadi kenapa untuk asistensi dua ini dinamakan beban apa? Beban ekuivalensi plat ke balok. Jadi kayak gini. Jadi beban dari plat ini ditransfer ke balok bentuknya seperti ini. Kayak gini ke arah balok ya. Begitupun ke balok anaknya ini, balok anak. Balok anak kan ini ya. Nah, untuk perhitungannya di sini ya, ekuivalensi plat lantai. Ini dihapus. Ini udah, ini yang kemarin. Jadi kita ambil untuk balok anak arah X kayak gini. Untuk balok anak kita kan yang ini ya, yang begini nih. Ini dihapus. Ini sebagai contohnya aja ya, arah bebannya. Ini kita ambil yang sini, nggak keikut ya. Nah, jadi untuk sistem plat ke balok anak, jadi kayak gini. Nah, ini kayak gini nanti itu ada nilai P1 sama P2 dari platnya ya. Terus ada QD sama QL dari balok anaknya. Nanti kita cek bareng-bareng. Nah, untuk perhitungan pembebanan balok anak terlebih dahulu yang arah X. Jadi untuk yang arah X itu kan ada ini ya, ada yang dua ini. Ada yang interior sama eksterior, kita hitung dua-duanya. Ini kayak gini pokoknya. Jadi untuk tadi untuk arah pembebanan plat itu kan ke baloknya ya. Jadi ada yang arah dari sini ke bagian balok ini. Ini kita namain P1. Ini berapa ya? Ini sampai 3 XT. Terus ini roman aja. P1. Gede enggak? Nah, ini ini P1 yang dari plat bagian atas. Nah, yang plat bagian bawah itu P2.
di mirror aja ke bawah ya. Nah, ini sebenarnya sama-sama ke ini ya, ke bagian baloknya ini. Ini karena secara dua dimensi, jadi kalau secara tiga dimensi itu sama-sama plat apa baloknya itu menerima beban dari bawahnya apa beban ke beban gimana ya jadinya. Bebannya ini itu di yang menerimanya itu ke arah bawah ke bagian baloknya ini. Jadi ini beban ke arah bawahnya jadi P1 tambah P2 nanti. P1 tambah P2 untuk perhitungannya untuk perhitungannya ini yang bagian untuk kita ngitung balok anak arah X berarti yang B apa nih? BA1L ya, BA1L. Jadi kita hitung tingginya itu berapa? Kita hitung tingginya karena tadi kan 25 derajat ya. Tingginya itu dim horizontal. Berarti kan dim horizontal itu buat ngukur ininya, panjangnya. Kalau tingginya tadi dim vertikal di sini ke yang atas 758. Lalu nanti yang jadi kita ngitung setengah baloknya aja. Jadi kan kita ngitung pas tengah-tengahnya ya. Jadi untuk pusat tengahnya itu kita buat di sini. Ini menjadi titik tengahnya. Kita copy di sini. Itu titik tengah. Ini nanti kayak kayak statika. Jadi ada beban di awal di reaksi tumpuannya. Tumpuan di balok anaknya itu ke arah atas ya. Ini jadi ke arah atas. Ini kita namain itu RA, RA ke arah atas. Ini di screenshot aja ya. Di screenshot terus masukin ke Excelnya. Ini kalian dibuat yang kayak gini ya, dirapikan. Bentuknya yang bagus kayak gini. Ini disingkirin dulu aja ya. Kita pakai yang ini. Nah, kayak gini ya. Jadi dimasukin. Jadi dibuat kayak gini bentuknya ya, yang rapi. Jadi tinggi segitiganya kita masukin di sini. Tinggi segitiganya berarti kan 758 mm.
Jadi 0,758. 758. Nah, terus untuk yang alas segitiganya itu 3250. 32 atau 3,250. Oke, jadi di sini untuk lebar penampang balok, kita ngitungnya balok yang anak arah X. Jadi yang arah X itu kodifikasinya kan itu di sini dia B BA1L ya, BA1L. Jadi di sini tulis BA1L. Jadi untuk lebar penampang balok yang udah kita cari kemarin, kita linkkan aja. Untuk B-nya itu pakai BA1L. B pakai ya, itu 250. Untuk tinggi pakainya berarti 500. Lalu untuk panjang bentang baloknya itu BA1L 6500. Nah, ini kan karena satuannya meter ya, berarti dibagi 1000. Bagi 1000. Ini juga bagi 1000. Oke. Jadi untuk nilai P1 sama P2, karena dia letaknya berada di tengah-tengah di tengah-tengah segitiga ini, berarti nilai P1 itu setengah ya, 0,5 dikali sama tinggi dan alas. Kali tinggi, kemudian kali sama alas segitiganya. Nah, 1,23175 dibulatin aja. Ini yang P2-nya juga sama ya. Ini tinggal dikunci aja di F4. Terus di F4. 1,232 ini di copy sama ya. Jadi yang udah aku bilang tadi, sebenarnya P1 sama P2 ini sama-sama ini ya, dari bebannya itu ke arah bawah, dari atas ke bawah. Ini karena perwujudan dari 3 dimensi. Kalau dijadiin 2 dimensi itu dia dari atas ke bawah sama. Jadi double gitu loh, double. Tapi ini karena nanti kalian bingung kok sebenarnya pakai P1 juga, pakai P1 aja juga nggak masalah. Tapi kan karena ini ya, untuk lebih merincikan lagi ada P1 sama P2. Ini aku buat. Jadi sama dengan P1 ditambah P2. P1 tambah P2. Nah, ini MT itu apa? Ini momen di titik tengah-tengahnya ini ya, atau titik-titik pusat. Ini kayak di apa statika satu. Jadi R. Jadi kayak gini. RA ke titik T berarti kan RA dikali panjangnya itu 3250 ke titik T. Kemudian yang P1 P2 ini juga di, dikali jarak ke titik T. Kayak gitu. Ini ya, ini. Kalau mau ditulis ulang itu sama dengan RA-nya itu kita linkkan. Ini dibuka kurung dulu ya. RA dikali sama jarak ke titik T kan. Jaraknya itu 3,25. 3,25. Nah, lalu ada P1 sama P2. Ini mau digabungin juga nggak masalah sih. Ini berarti kan dia kan ke arah bawah ya. Nah, kalau ketik T, dia kan berputarnya berlawanan arah jarum jam. Berarti dia negatif P1 dikali jarak ke titik T, dia kan berada di tengah-tengah segitiga. Berarti ini ya, 3,25 bagi 2. Terus kalau mau langsung cepat, ini di yang ini dipangkat 2. Loh, apa ini?
Ya bener ya. Bener tadi. Nah ini. Kayak gini. Atau mau ditulis ulang juga nggak masalah. Bebas-bebas aja. Ini dikali 3,25 bagi 2. Ini momen tengahnya ya. 4 lah, dibulatin jadi 4. Untuk nilai Ki itu ini ya, Ki itu dari nih, Ki itu yang ini baloknya, balok anaknya. Jadi Ki di sini MT kali 8 momen tengah dikali 8 dibagi panjang bentang balok kuadrat. Ini udah ya. Ini kayak gini, MT dikali 8 kemudian dibagi sama panjang bentang balok pangkat 2. Lalu untuk nilai Ki D di sini Ki kali Ki D lantai. Jadi ini sama dengan Ki dikali sama Ki D lantai itu dari pembebanan plat. Ki D lantai, jadi pakai plat lantai ya. Ki D plat lantai. Ini dikunci aja di F4. Nah yang KL juga sama. Nih sama dengan Ki dikali sama yang ini ya. Ini sih KL lantai. L. Dikali sama KL. Duh, ini ya. Oke, jadi untuk yang berat balok, untuk rumus berat balok di sini itu lebar balok dikali sama tinggi balok, kemudian dikali sama berat jenis baloknya. Berat jenis balok jadi 2,4 kilo. Ini kan dirubah jadi ke kilo Newton ya. Jadi itu dikali kecepatan gravitasi atau 9,81. Lalu untuk yang KID BA1L ini, jadi rumusnya itu KID hitungan tadi itu ditambah sama berat balok. Lalu yang KL ini di ya pakai yang KL. Lalu Ki ultimate ya 1,2 KD ditambah 1,6 KL. Kayak gitu. Jadi dihapus saja ya. Jadi kalian buatnya kayak gini gambarnya.